Ya, Kak ya. Selamat siang Kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di tatap maya kita yang ketiga di materi pembelajaran yang berpusat kepada peserta peserta didik ya Kak ya. Untuk sebelum kita masuk lebih lanjut tentang pembelajaran kita ini, bisa minta satu orang untuk memimpin doanya, silahkan. Yang bersedia Kakak. Sudah Bang Hadir. Kak Eko bisa ya Kak pimpin doanya Kak. Begitu ya Kak ya. Sebut ini tadi Kak Marni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Nah Kak, siap. Ketua lah ketua. Selesai. Terima kasih Kak Eko atas partisipasinya, sudah memimpin doa pada pembelajaran kita hari ini. Izin share screen ya Kak. Iya, ada 8. Ayah. Langsing kok ini, Bang. Ayah. Soraya. Ayah. 10 detik ya, Marni. Hitung lagi, Kak. Kelihatan Kak share screen-nya Kak? Kalau mau kasih jempolnya ya Kak. Kita mulai Kakak ya. Nah, hari ini tatap maya yang ketiga kita masuk dalam modul 1.3 pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Yang artinya di sini kita tatap maya dalam kegiatan kuatkan pemahaman. Kita lanjut ke slide berikutnya Kakak. Nah, di sini setiap kita tatap maya, kita akan mengulang kesepakatan bersama kita. Yang pertama, menyalakan kamera di saat Zoom. Yang kedua, mematikan mikrofon. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Yang keenam, klik raise hand sebelum bertanya. Yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Dimana kalau seandainya kakak-kakak ada terkendala dengan sinyal, bisa dimaklumi kakak-kakak ya. Kita lanjut slide berikutnya. Nah nih, kita masuk kepada tujuan sesi kita. Nah, tujuan sesi kita hari ini yang pertama, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Nah, ini agenda kita 90 menit ke depan Kak ya. Yang pertama 5 menit pertama pembukaan yang sedang berlangsung, mengingat kesepakatan bersama yang sudah berlangsung, pemaparan tujuan sesi, penjelasan agenda kegiatan. Kemudian 30 menit berikutnya ada aktivitas pertama role play atau bermain peran, di mana permainan ini pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian 15 menit selanjutnya menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamban. Artinya SCL ini student center learning, artinya pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kemudian 10 menit berikutnya ada aktivitas kedua, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Kemudian 10 menit berikutnya mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan usia anak. 15 menit berikutnya menganalisis contoh pembelajaran diferensiasi di dalam modul 1.3. 5 menit terakhir penutup, refleksi, dan foto bersama. Nah ini kakak ya, bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu
apa yang menandakannya? Oke, di sini kakak, ini sepertinya pertanyaan pemantik pertama untuk kita kakak ya. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Kemudian sebelum kita daring hari ini, sebenarnya kakak sudah ada yang baca modul kakak ya. Silakan kak, ditulis pendapatnya kak di kolom chat kak. Berarti dapat diketahui kalau pelajaran olahraga, walaupun olahraga. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Silakan kak. Gerakan nomor 3 ya kak ya. Satu gerakan nomor 3 sebentar kak. Gerakan nomor 3. Ini dari awal kak. 11 kali 6 berarti 66 ya kak. Oke. Nanti di akhir. 16 kali 6 berarti 108 ya kak. Ya benar. Oke, terima kasih Kak Sud, agak tinggi peningkatannya nak Kak. Oke, lanjut kita ke Kak Fadil, boleh Kak Fadil? Kayak yang panjang nih. Data berapa tadi Kak? Ini ada komentar pertama dari kakak Enzi Astareni ya kak ya, kita bacakan. Kita sebagai seorang guru mengikut sertakan peserta didik dalam pembelajaran, tidak hanya satu arah atau jangan monoton. Ya, benar sekali Kak Enzi. Kita sebagai guru olahraga harus dituntut untuk lebih kreatif. Kemudian di sini selanjutnya ada Kak Resi, menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan menggunakan permainan agar peserta didik merasa terhibur. Ya, seperti yang kemarin pembelajaran PJOK itu juga dapat menghibur, sebagai penghibur juga kakak ya. Silakan kakak, yang lain. Dari tempat nomor 3 berarti kakak. 14 kali 6 berarti 14 kali 6 adalah 84. Gerakan ya, dari apa? Setelah 114 berarti ya. Oke kakak, sembari kita menunggu pendapat dari kakak-kakak yang lain, kita lanjutkan slide berikutnya kakak ya. Berarti di sebelum menjawab pertanyaan tadi, kita bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Yang pertama, apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Nah, yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Bagaimana menurut kakak ini? Apakah dalam pembelajaran sekarang ini harus suara fluid seperti ini? Guru tuh fluid. Pokoknya kayak gimana ya? Apakah untuk dalam pembelajaran berpusat pada peserta didik ini, apakah harus kita selalu menggunakan gaya pembelajaran komando? Nah, itu kak, bagaimana menurut kakak tuh kak? Silakan kak. Sedikit kak, tanggapannya kak. Kakak-kakak semua telah melakukan kegiatan dari gerakan ini. Jadi mengapa didik kita bisa meningkat saat melakukan aktivitas? Karena peningkatan detak jantung dan denyut nadi ini saat olahraga merupakan kondisi yang normal terjadi ya kak ya. Kalau misalnya pada saat awak melakukan gerakan pertama, gerakan sebelum melakukan yang sudah melakukan, justru denyut nadi awak menurun, berarti ada kesalahan dari awak kak. Lalu ya kak, di sini masih seperti yang tadi ya, menciptakan suasana yang nyaman terhadap siswa dengan mengadakan umpan balik terhadap siswa tersebut dalam pembelajaran PJOK. Ya benar sekali kak.
Kita lanjut. Nah, di sini sudah ada pendapat dari Kak Enzi. Fluid bisa jadi komando atau perintah dalam melaksanakan pembelajaran seperti untuk pelaksanaan lari. Peserta didik melaksanakan setelah mendengarkan fluid tersebut. Berarti fluid juga merupakan sebagai perintah kan, Kak ya. Oke, kita lanjut slide berikutnya, Kak. Nah, di sini apa kata pakar? Nah, di sini Kakak ya, ada video. Izin saya share lagi Kak ya, ada dengarkan videonya Kak ya. Bagaimana detak jantung kita saat olahraga guna menghindari beberapa gangguan pada saat kita olahraga, yaitu contohnya And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive, and so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Tentang berapa detak jantung yang ya Kak, itu tadi ada sedikit dari pakar Kakak ya, yang menyatakan di mana peserta didik itu mendapatkan sesuatu pengalaman pembelajaran baik di sekolah, kemudian mereka jadikan pengalaman mereka tersebut ke dalam kehidupan mereka sehari-hari atau mengaplikasikan ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Benar nggak Kakak? Ada tanggapan Kak? Bagaimana tentang video barusan? Silakan Kak, kasih tanggapannya Kak. Yuk Kak, kalau tugas yang sedang Zoom kok Kak bisa ya bantu. Tapi kalau tugas awak di LMS masing-masing awak, silakan Kak, yang Kak Enzi atau mungkin kita ulang satu kali lagi Kak, biar kasih jempolnya kalau kita ulang lagi Kak. Paham? Sebelum kita ulang sekali lagi Kak ya. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Ya Kakak, silakan Kak, kasih tanggapannya. Pakai mic atau chat Kak Ferry? Ya Kak Enzi, silakan Kak. Silakan. Dari video tadi saya mendapat kesimpulan bahwa ketika kita mengajar, khususnya pembelajaran PJOK, tidak harus kita memberikan materi itu secara full. Coba tanya ke anak-anak contoh bagaimana cara berjalan yang benar itu. Sebelum kita memberikan evaluasi, kita suruh siapa yang bisa mencontohkan ke depan. Terus anak-anak maju ke depan mencontohkan bagaimana cara berjalan itu dengan benar. Terus dari cara berjalannya tadi kita dapat mengevaluasi apa yang gerakan yang benar dan apa yang perlu diperbaiki. Menurut saya seperti itu, mengikut sertakan anak dan pelajar kita. Jadi mereka itu merasa bangga kalau ada yang benar dan merasa bahwa
oh aku bisa. Jadi kita menyempurnakan apa yang dilaksanakan nanti. Menurut saya seperti itu untuk mengikut sertakan dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Enzi. Silakan Kak yang lain kasih tanggapannya Kak, Lalu menurut Bapak Ibu, atau Kak Yel mungkin Kak ada tanggapan untuk menambahkan dari Kak Enzi tadi? yang mempengaruhi denyut nadi kita sebelum dan setelah Sedikit saya simpulkan tentang Kak Enzi tadi, maksudnya Kak Enzi itu berarti kita mengapresiasi ya Kakak ya. Tolong Kak Irmayani Kak, mikrofonnya bocor Kak. Berarti kita artinya mengapresiasi gerakan apa yang telah dilakukan oleh peserta didik kita itu sehingga mereka tuh merasa dihargai gitu Kak Enzi ya, dihargai, disertakan, tidak dipandang sebelah mata walaupun gerakannya masih belum benar atau baru mengarah ke yang benar gitu Kak Enzi ya. Oke Kak. Terima kasih Kak Enzi untuk tanggapannya. Kita lanjut lagi ke slide kita yang berikutnya Kakak ya. walaupun lapangan dari jangkau ada di buku nak kabar nih. Enggak, kok Kak David kok. Oke. David kok. Kelihatan nggak? Nah, Awak lanjut slide berikutnya. ke sini. Terima Nah, oke kasih Kak. Mari kita sebagai Mari seperti agenda kita yang tadi, aktivitas yang pertama, mari melakukan aktivitas role play berikut. Nah, di sini role play aktivitas pembelajaran ada tujuan pembelajaran. Peserta didik memahami gerak fundamental. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian asesmennya, ada 2 asesmen di sini, melakukan self and peer assessment efek latihan yang telah dilakukan, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian aktivitas pembelajaran, di sini latihan gerak koordinasi. Nah, di sini langkah-langkahnya Kakak ya, ada 8 langkah. Nah, nanti kakak-kakak akan saya bagikan di sini, ada di di Google Sheet, spreadsheet nanti akan saya bagi berpasangan sesuai dengan nama urut. Nah, kemudian nanti kakak-kakak itu akan memperagakan gerakan nomor urut dari gerakan yang akan kakak lakukan. Kemudian sebelum melakukan gerakan pertama sampai gerakan yang ketiga, kelima, kemudian ukur dulu denyut nadi kakak. Ukur dulu denyut nadinya 10 detik, kemudian kita kalikan 6, berapa denyut nadi awalnya. Kemudian kita melakukan gerakan. Kemudian setelah itu ukur lagi denyut nadi akhirnya. Misalnya, saya contohkan, misalkan gerak yang pertama ini ada Kak Petmawati. Kak Petmawati ini nanti berpasangan dengan misalnya Kak Yel, misalnya ya. Berarti yang melaksanakan pertama dulu Kak Pet, Kak Yel yang sebagai temannya yang menilai atau yang mengukur nanti memilah waktunya berapa menitnya gitu kan. Nanti kemudian umpan balik. Di sini yang pertama misalnya Kak Pet, ini karena Kak Pet namanya kan. Di sini umpan balik dari yang nomor 2 misalnya Kak Yel. Kak Yel di sini umpan baliknya bagaimana? Misal seperti gerakan dilakukan oleh Kak Pet sudah baik gitu kan. Namun sepertinya mengalami kelelahan. Seperti itu umpan baliknya. Kak ya, bisa dipahami Kak? Kalau bisa tolong kasih tanda jempolnya Kak. Kalau bisa pahami Kak, kita lanjut Kak. Oke. Di samping kiri loh. Di sini ada 5 gerakan Kakak ya. Pilih gerakan yang paling kakak sukai, catat pilihan gerakan kakak-kakak. Yang pertama, gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua, jumping jack. Yang ketiga, lari di tempat.
Yang keempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Yang kelima, loncat di tempat. Nah, seperti ini kakak ya. Gerakan yang pertama, gerakan yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Berarti di sini yang gerakan yang pertama tadi kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua, jalan di tempat. Yang kedua apa tadi kak? Jumping jack. Yang ketiga, lari di tempat. Yang keempat, gerakan silang tangan menyentuh kaki. Yang kelima, loncat di tempat. Ya kak ya. Sekarang kita lakukan. Saya bagikan link spreadsheet-nya kakak ya. Nama-nama kakak sudah saya tulis di sana. Saya kirim di kolom chat. Silakan kakak-kakak klik semua kak. Bisa kak? Bisa diklik kak? Bisa kak diakses linknya kak? Coba kalau ambil Apollo. Halo kakak, bisa diakses linknya kak? Ferry, Ya, ya. kok nggak nama kakak yang ada di sana, nama Yelma ini itu yang terbuka. Nah gini kak, Ari. enggak Itu kan yang udah. ada Kok siapa lagi nih? Ih, Oh, Aris, Yelma bentar. ini. Enggak, bentar kak. Ini diganti sama Kak Ardi tadi nih. Tadi udah saya ganti, nak disalin dari Kak Ardi. Bentar kakak ya. Aduh, nak disalin Kak Ardi nih ya. Sebentar kakak ya. Saya tulis lagi namanya kak ya. Tadi sudah saya itu kak. Misalkan link ini dibagikan sama fasil yang Nggak lain ada. gitu kan kak ya. Nggak ada Mungkin lupa nama kita orangnya. di sana. Ya, sebentar ya kak. Saya ulang lagi kak ya. Oke, yang kedua, Bapak Ibu, apakah kita melakukan pengalaman yang badan PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mengapa? Siapa yang ingin menjawab dulu boleh? Omega, Penny. Dua orang aja cukup lah. NCA. Omega boleh. Aktivitas yang lakukan tadi kak, gerakan yang lakukan tadi itu apa? Bentar ya kak ya. Pusat pada Ini ada yang peserta didik. apa tadi nih kak? Harian. Belum kalau ya PND, kenapa belum ya? Pak? Dan Kan komando ya. Melalui gerakan yang tadi ya kak ya. Ya. udah kak, udah kelihatan kak? Kakak? Udah. Udah. Ini kakak ya. Seperti yang tadi. Nah, silahkan kakak sesuaikan dengan pasangan kakak. Seperti contohnya tadi Kak Pet sama Kak Purnawarman. Kak Purnawarmannya ada? Ada Kak Purnawarmannya? Hadir. Oke. Oke Kak. Gini Kak ya, sebelum kita melaksanakan mempraktekkan dari 5 kegiatan gerakan ini kan sudah ada nih Kak di spreadsheet-nya itu. Berarti Kak Petmawati sama Kak Purnawarman itu gerakan nomor 2 ya Kak ya. Jadi gerakan nomor 2 tadi apa tuh Kak? Berarti jumping jack ya. Kemudian yang mempraktekkan pertama dulu Kak Petmawati. Sebelum dipraktekkan sama Kak Petmawati, ukur dulu nadinya Kak. Berarti di sini Kak ya yang mempraktekkan dulu nomor 1, nomor 3, nomor 5, 7, 9 dan 11.
berarti yang temannya itu nomor 2, Kak Pet sama Kak Purnawarman gerakan nomor 2. Udah Kak Yelmi sama Kak Enzi itu gerakan nomor 4. Ditulis nanti kalian kita hitung dari awalnya dadinya dulu. Silakan kakak siap kayak Kak Pet Mawati, Kak Yelmi, Kak Eko, Kak Desi, Kak Resia, Kak Edwi dan Kak Wira. Kak silakan Kak hitung dulu tadinya Kak. Kita hitung dari 10 detik ya Kak ya, biar saya yang bilang mulanya Kak ya. 10 detik ya Kak. Udah siap Kak? Silakan Kakak. 10 detik Kak ya. Mulai ya Bang. Iya. Nah, yang disebut tadi ya, silakan Kak. Jika saya bilang mulai hitung Kak ya. Siap? Siap. Mulai. Stop. Tidak usah ditentukan apakah Udah Kak? Kecuali. Silakan tulis Kak berapa denyut di awalnya Kak. Sesuai dengan nama ya Kak ya. Oke, boleh. Ada yang menambahkan lagi Kak? Tidak ada. Saya lanjut berikutnya. Enzi 13. Langsung dikali 6 aja Kak. Langsung dikali 6. 13 kali 6 berapa itu Kak? Langsung kali 6 Kak. Juga boleh kalian nambaran enggak? 38 dan 2. Iya. Sayang ini. Apa judulnya Jen? Kak, lihat dulu. Itu mana Jen? Kepa, lo jadi kepa tanyo KPKD. Tentang data panji atau? Dalam proses itu. Dan proses ya. Kepa tanyo. Cek baru. Itu baru itu terlambat angok lah. Bohong. Gitu. Gitu kakak baik tuh pagi kamu lah sebayar lah. Enggak, ini itu asesor berakhir berarti tahun 2024 kurang ada Mas data wanado. Tapi si Andi mau Udah Kak, udah ditulis denyut nadinya Kak. Pagi dan ibu. Denyut nadi awalnya Kak. Terus kudu. Oke Enzi, mic-nya bocor Kak Enzi, tolong Kak Enzi. cek. Kok kalian cek salin. Kita kayak dia kayak apa kapasitas yang Udah Kak ya. Sekarang silahkan Kakak praktekkan gerakan yang tadi Kakak ya. Gerakan yang ini. Gerakan yang sebentar. Direksi depan dia ya, Sebentar yang saya screen tadi. Sabar. Gerakan mah tadi. Nih gerakannya. Kelihatan gerakannya Kak? Nah, silakan Kakak lakukan 2 kali 8 ganti-gantian dulu Kakak ya. Setelah Kakak lakukan itu lagi ada di akhirnya Kak. Kayak maju. Apa nih? Serentak ancak Bang Fer. Jadi beko jadi itu beko langsung saya riang gitu ah. Kayak Iko nak kayak. Kayak Iko nak silang nak. Serentak ancak. Mungkin Ya, kayak yang serentak ancak serentak. Serentak Bang Enggak, beko ya, normal lo lihat deh sebentar. Enggak serentak kayak gini loh Kak Ingji, maksudnya kan kayak gini. Kak Pet Mawati temannya Kak Purnawarman. Berarti Kak Iya temannya Kak Enzi. Berarti Kak Iya yang melakukan dulu Kak Enzi yang mengamati gitu. Oh gitu. Kayak lu Jadi nanti itu yang Kak Enzi ngasih umpan baliknya untuk Kak Iya-nya. Kemudian berarti harus kelihatan keseluruhan gerakannya Bang. Dijauhkan laptopnya dikit. Ya, geser kakaknya ke belakang dikit. Untuk yang pertama yang silakan lakukan yang pertama yang saya sebut namanya silakan lakukan sesuai dengan gerakannya Kak. Gerakan nomor berapa gerakannya? Siapa pertama tuh? Enggak tahu gerakan nomor ya. Kak Pet gerakan 2,
Kak Iyal gerakan 4, Kak Eko gerakan pertama, Kak Resi gerakan 2, Kak Edri gerakan 3, Kak Wira gerakan 1. Kelihatan Kak? Nah silakan bagi temannya yang apa namanya tadi itu? Silakan dilihat gerakannya, dilihat pesertanya, apakah di saat mereka melakukan gerakan itu mereka terjadi kelelahan fisik atau bagaimana. Silakan nanti ditulis di umpan baliknya kakak ya. Silakan kakak yang mengamati silakan hitung 2 kali 8 kakak ya. Pengulangannya 2 kali 8. Bisa mulai kakak sekarang? Kawan gua konsilian mau itu. Oh iya. Yang nggak ada teman, yang nggak ada temannya kakak, nanti aja kakak yang itu kak. Sama yang lain apa? Kawan yang cari Dian pala Ya. kan Pak Eko. Sesuai dengan kesepakatan kita tadi, jaringan bisa kita apakan gitu kan, nanti ada apa dia mereka gitu kan. Ya kak silakan kak, udah dimulai kak. 2 kali 2. Nah, Ya. Mam kok Kak Iyal tak ada nampak dan jidoa. Dimakan caliak kuah. Kita di sini bisa bertindak sebagai fasilitator. Ayo, anggulo Kak Iyal. Ayo, Kak. Ito ano kalapan Kak Iyal. Nah, Eko nih, silakan hitung 2 kali 8. Gagasan. Anggulo. Apung anggulo. Ah, baca. Kedua itu ada Kak Wira sama Kak Eko aja kak. Berarti Kak Wira dulu yang Kak Wira dulu yang melakukan. Kak Eko silakan sebagai pengamatnya Kak Eko. Bisa kak ya? Jongkok kan nampak Kak Iyal. Ya. Kak Wira. Hilang tuh malah layar Kak. Abang kok hilang ah. Pertama. Gerakan pertama. Dah, Kak Eko, siap Kak Eko, nilai. Terus Kak Iyal mundur. Nilai munduran. Sebentar Kak Wira, sebentar Kak Eko-nya belum siap Kak Wira. Udah Kak Eko? Kak Eka mana nih Kak Eka? Ini Kak Resi udah nunggu nih Kak Eka nih. Oh, Eka Delila, kamu Kamilag. Dalila Oli Siska, silakan Kak diamati Kak Resinya Kak. Ya Kak Eko, kamu ke berapa semua? Itulah aku baca-baca gambarnya. Para kalian. 2 kali 8. 2 kali 8. Ya silakan Kak. Ini ya. Kak Ferry, Iya. gerakan ke berapa Kak Ferry? Kerangga, jaringan. Kak Dalila sekarang mengamati Kak Resi. Itu Kak Resi itu melakukan gerakan nomor 2 yaitu jumping jack. Ya. Kak Resi udah kelihatan. Silakan Kak Resi mulai Kak Resi. Sudah. Nadinya dari Kak Resi ya. Tunggu. Sebentar. Sebelumnya denyut nadi awalnya sudah tulis ya Kakak ya. Sebentar. Kak Resi udah itu denyut nadi awalnya Kak Resi. Udah. Silakan tulis Kak Resi denyut nadi awalnya berapa Kak Resi di kolom spreadsheet. Lain nampak Kak Man. Tunggu Bang Kakak. Jin bang, berapa? Kak Resi udah hitung denyut nadinya. Udah Kak Eko. Sebentar, udah Kak Resi ya. Sekarang Kak Resi silakan lakukan gerakan yang kedua jumping jack Kak Resi ya, 2 kali 8 tanpa berhenti. Kemudian itu lagi denyut nadinya. Berapa denyut nadi akhirnya Kak? Alah Kak Dalila. Kak Dalila. Lah, Kak Eka lah siap. Perhatikan gerakan Kak Resi. Ya. Ya. Tunggu Bang Kakak. Ya, bagi yang sudah siap, bagi yang sudah siap dan selesai, silakan tulis umpan baliknya di spreadsheet berdasarkan teman yang kita amati tersebut. Kak Resi. Karena izin Kak Iyal, itu 8 Kak Iyal. Anu mulai doa.
Halo Kak Resi, Kak Siap, Resi. Gom. Izin Kak Sapir hantar Kak. Ayo panggil lalu panggil Ya, ya, oke. Oke, Kak Gom. Makasih Kak. Ayo Resi, ya. Silakan Kak Eka. Akang itu Kak. Apa? Tadi lama itu. menekankan bagaimana minat Ulang lagi Kak Resi, nak dengar Kak Resi. ya. Jadi student learning presenter learning ini Kak Resi, gerakan yang kedua Kak Resi. sebagai orang guru dalam menentukan ini sebagai bagian dari proses pembelajaran mengajar. Yo cok nanti yo mati ya. Dia nggak cocok sih. Kalau Didi. Udah Kak, silakan ditulis di spreadsheet-nya. Halo Kak. Siap. Mulai. 28. Tuh. 2 3 sampai 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Wah, silakan Kak ya, itu lagi nadinya Kak ya. Itu langsung lagi nadi akhirnya Kak ya. Udah langsung ya, tunggu lu ambil sobat kaya. Ya, Tangan kaya dulu. Kak Ira silakan hitung dengan nadi akhirnya Kak ya. Tadi. Nah, siap. Sampai 1 2 mulai. 10 detik aja, nanti kalikan 6. Up. 14. Ulang lek kaya. Aduh, jangan ulang lek lah, tong lek tong. Ulang lek. 1 2 3. Kak Eka udah Kak Eka? Stop. Sampai balik ya. Sampai balik. Sambung tuh. Nah, kurang Pak. Kurang umur 5 kurang dari. Tapi dikalikan 6. Dikalikan 6. LB lah gaya tujuan. Padahal apa sampai gaya. Ya silakan Kak Enzi kasih umpan baliknya untuk Kak ya, Kak Enzi silakan tulis di nomor 3 tuh Kak Enzi. Oke, gerakan. Kakak yang lain Kak Dalila oleh Siska silakan Kak kasih umpan baliknya. Habis ini gantian Kak ya. Habis ini gantian ya. Kak Dalila oleh Siska silahkan kasih komentarnya untuk Kak Resi di nomor 7 Kak. Ringan kemana? dan menggunakan kemampuan untuk terdapat adalah kolaborasi learning di sini memungkinkan kepada peserta didik untuk mencari dan menemukan jawaban. Ya Kak ya masih terdapat 4 berarti belum ada remaja Kak ya. Silakan Kak Enzi ditulis umpan baliknya Kak Enzi untuk Kak ya. Kita butuh beberapa aja dulu Kak. Habis ini kita gantian Kak ya. Kak Eka silakan tutup mic-nya Kak Eka. Bocor Kak.
Kak Wira tadi berapa itunya Kak? Denyut nadi awalnya Kak Wira. 10. Gimana Kak? 10 kali 60. Berarti denyut nadi awalnya Kak Wira 10 dikali 6 berarti 60 ya Kak ya. Denyut nadi akhirnya Kak setelah melakukan kegiatan Kak? Nadi pertama 17 kali 6 102. Nadi kedua 60 kali 6 60. Berarti 102 ya. Nih 102 oke. Aku turun tuh. Siapa nih yang turun? Turun Nanti jadi aku 60 Kak. lebih tinggi. Ya. Nadi istirahat. Ah iya lebih tinggi. Ya lebih tinggi dari akhir ya, ya. Ya, benar. Silakan Kak di rolling Kak, gantian Kak yang jadi pengamat sekarang jadi peserta, yang peserta tadi jadi pengamat. Silakan Kak Wira amati Kak Eko, Kak Wira. Kak Resi mana nih Kak di Lela Olisiska ini mana nih Pak Purnawarman? Awak tu lonje, baka tangga. Udah? Kak Wira silakan amati Kak. Kak Eko sudah ditulis nadi sebelumnya Kak Eko? Nah, alah. Oh, udah 90. Bersedia. Oke. Mulai. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mana Eka nih? 9, 10, 11, 12, up. Langsung. Ya silakan Resi. Hitung. Punya Nadia. Hitung. Mulai. Tahu. 1, 2. Manyo rumah suole dong dulu. Tunggu dulu sampai basuh Kak Enzi baru aku. Kan punya Silakan Kak. kan semua tadi datang yang katakan. Masuo. Alah, mulai. Udah siap? Mulai. Tunggu lu ulang lah. Marah tadi. Nah, lanjut aja. Ya. Lah, sosial emosional juga bisa ya Kak ya. Itu dipergunakan nanti pada saat kita berarti belum semua yang paham soalnya cara misi seperti ini ya. Bara stop Eko Kak Ira. Kayak lalu stop mati. Kak Enzi tunggu. Biar saya yang udah ketemu Kak Enzi. Udah siap? Mulai. Stop. Tujuan leh. 17 berarti 102 Kak Enzi-nya ya. Oke, di sini silakan saya bantu tulis 102 ya. 102. Oke. Silakan Kakak ditulis itunya Kak. Saletong mau lihat kayak. Eko nih Kak. Saletong dari mau kayak. Ini Kak ya. Tidak salah etong Kak. Tidak mode. Mungkin tak nanya dong Kak Yel. Itu lala mode itu apa ya? Jadi subuh tadi. Lah ya Udah Kak? mungkin. Udah ngos-ngosan Kak ya. Ya. Ya Kak, kita lanjut. Kita masih banyak Kak ya. Lanjut dulu. Di sini. Hitung dan agenda akhir sudah Kak ya. Sudah kita lakukan bergantian Kak ya. Ada bunda dulu. Nah, Ada bunda. tolong Kak, mic-nya yang bocor Kak, ditun dulu Kak. Ditutup dulu Kak, mic yang bocornya Kak. Kak Irmayani, Kak Wira ya, tutup dulu mic-nya Kak. Oke, kita lanjut slide berikutnya Kak ya. Di sini mari melakukan umpan balik. Kakak-kakak semuanya
dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet yang telah disediakan. Berarti di spreadsheet yang telah saya bagikan tadi baru cuman Kak Eko yang memberikan umpan baliknya untuk Kak Wira, di mana di sini Kak Eko memberikan untuk Kak Wira sangat semangat sekali melakukan gerakannya, namun ada beberapa gerakan yang belum sempurna. Oke, nggak apa-apa ya, bagus tuh Kak Eko ya. Berarti udah tapi secara keseluruhan sudah bagus sekali ya, mantap sekali Kakak. Untuk kakak yang lain silakan ya ditunggu umpan baliknya. Sementara untuk menunggu itu kita lanjut slide berikutnya Kak ya. Nah, bagaimana cara kita melihat apakah latihan dilakukan sudah benar? Silakan Kak, kasih komentar dikit Kak. Raise hand dulu Kak ya, klik raise hand dulu baru ngomong Kakak ya. Seperti kesepakatan kita. Silakan Kak, siapa yang bisa ngasih komentarnya bagaimana cara kita melihat apakah latihan dilakukan sudah benar? Silakan Kak. Gerakan yang kita lakukan atau maupun pasangan yang kita lakukan, yang dilakukan pasangan kita tadi tersebut, apakah sudah benar menurut kita? Silakan Kak, raise hand Kak, angkat tangan Kak, open mic aja, enggak tidak di kolom chat Kak ya. Silakan Kak Enzi. Open mic. Teman saya tadi Kakak Il telah benar melaksanakan gerakan menyentuh kaki secara menyilang. Namun saya rasa ada kesalahan menghitung dan nadi mungkin tadi, karena pada dasarnya ketika kita melakukan gerakan itu dengan semangat dan antusias, harusnya denyut nadi yang kita laksanakan, denyut nadi di awal tadi harusnya lebih meningkat ketika kita setelah melaksanakan gerakan tadi. Saya rasa ada kesalahan hitungan karena kayak kita melaksanakannya dengan benar, saya rasa gitu. Dan yes, terima kasih Kak. Iya. Bagaimana tanggapannya Kak Yel? Silakan tanggapi Kak Yel. Bagaimana? Jadi saat menghitung itu belum ketemu dengan nadi yang sebenarnya kayak gitu ya. Silakan Kak Yel, pemaparannya sedikit Kak Yel. Mungkin yang dikatakan Nanti betul, karena tadi terkejar-kejar dari WC. Oh gitu ya. Kamar mandi. Siap tuh, rasa yang kakak lakukan tadi itu dengan serius, tapi kok denyut nadinya enggak bertambah ya. Iya. Sehingga mengeluarkan keringat terus Iya. Berarti tadi ya mungkin karena kita saking antusiasnya melakukan aktivitas kegiatan gerakan tersebut tadi, jadinya lupa ini udah dapat denyut nadinya atau belum gitu kan? Ini sudah dihitung atau belum gitu Kak ya? Iya. Jadi nadinya. Ya. Jadi itu salah satu untuk mengukur kesegaran kebugaran tubuh kita ya Kak ya. Bagaimana apakah denyut nadi kita tuh meningkatnya sangat signifikan atau cuman meningkat sedikit, itu tergantung dari bagaimana kebugaran dan kesegaran dari tubuh kita masing-masing ya Kak ya. Kemudian kita lanjut slide berikutnya. Nah, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang dilakukan? Kemudian efek tersebut mengindikasi apa gitu? Silakan Kak, tulis di kolom chat aja Kak. Nih, ada nggak efeknya yang latihan tadi terhadap Kakak? Misalnya saya sakit pinggang, kelelahan, berarti indikasinya Kakak itu pinggangnya udah lama nggak dilatih gitu kan, kelenturannya kurang gitu. Silakan Kak di kolom chat Kak. Iya, benar sekali. Jadi harus paham Mbak karakter anakku, Mbak Ajo. Itulah gunanya melakukan pembelajaran anak dengan kita memahami karakteristik kita dapat menyesuaikan metode pengajaran yang lebih efektif untuk anak dan gaya belajar terus lalu kita bisa meningkatkan keterlibatan awak dengan mengetahui minat dan kemampuan si peserta didik. Kita sebagai seorang guru dapat menciptakan pembelajaran. Ya nih Kak Eko nih ada. Adik Kak Il juga udah masuk. Bentar.
Dari KL efeknya bagi saya karena belum pemanasan agak terasa sakit pinggang. Iya Kak ya karena belum pemanasan. Ya benar sekali itu Kak, karena pemanasan sangat penting sebelum kita melakukan kegiatan aktivitas olahraga Kak ya. Kemudian dari Kak Eko juga efek yang dirasakan cepat lelah, pinggang sakit ya. Kemudian dari Kak Enzi, setelah melaksanakan praktik gerakan tadi yang terasa nafas agak ngos-ngosan, bernapas terasa lebih cepat, indikasinya agak kelelahan. Ya Kak, itu dikarenakan karena kita jarang melakukan aktivitas yang sedikit menguras tenaga kayak aktivitas kebugaran, jadinya kita merasa sedikit kelelahan, capek, makanya denyut nadinya tuh kadang 2 kali atau 3 kali lebih cepat daripada denyut di awal. Itu hal yang biasa kayak sebaiknya untuk gerak yang untuk selanjutnya lah kita lakukan secara perlahan atau kita jadwalkan misalnya 1-2 kali seminggu supaya kebugaran kita, sakit pinggangnya sudah bisa teratasi sedikit gitu Kak ya, nggak mengalami sakit yang begitu berarti gitu Kak ya, karena jarang iya benar Kak Eko, karena jarang jadinya kita sakit kelelahan gitu kan Kak ya. Kemudian selanjutnya menurut Kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Silakan Kak, apa yang mempengaruhi Kak? Apa yang mempengaruhi perubahan dari denyut nadi sebelum kita melakukan gerakan tadi sama sesudah melakukan gerakan? Kayaknya jantung berkualitas adalah ya Kak, karena jarang kita melakukan kegiatan itu, kadang jantung tuh merasa terpaksa memompa, jadinya jantung pada berdebar. Ya Kakak, beberapa dulu Kakak, untuk lanjut slide kita masih banyak Kakak ya, masih ada 21 slide lagi yang akan kita tuntaskan. Kita akan ada pertanyaan fungsi untuk belum ada yang masuk nih Kak. Ini sudah ada Kak ya. Yang mempengaruhi denyut nadi adalah sebelum keadaan tubuh dan posisi. Nah, sebelum melaksanakan gerakan denyut nadi kita adalah denyut nadi normal. Di mana nih? Posisi diam setelah itu melakukan gerakan sehingga terasa ada perbedaannya. Nah, kayak kemudian NZ. Sebelum melaksanakan gerakan, denyut nadi kita adalah denyut nadi normal tanpa melaksanakan gerakan yang durasinya yang cepat. Secara otomatis tubuh merespon gerakan tersebut dan menghasilkan denyut nadi yang meningkat juga dari denyut nadi awal. Iya benar sekali. Ini dari Kak Eko juga, sebelum melakukan gerakan denyut nadi normal, setelah melakukan gerakan ya benar sekali Kakak ya. Sebelum melakukan gerakan denyut nadi kita normal, ada yang 60, ada yang 66 gitu kan. Itu di saat kita itu denyut nadinya santai gitu kan Kak. Tapi setelah kita melakukan gerakan atau aktivitas sedikit saja gitu kan, pasti denyut nadi kita tuh meningkat. Dikarenakan itu jantung kita memompakan darah lebih cepat juga gitu kan Kak. Itu tergantung juga dari kebugaran, dari kesegaran dari seseorang gitu. Ya terima kasih Kak atas itunya
jawabannya di kolom chat. Kita lanjut dulu kakak ya. Nah, terima kasih sudah melakukan roleplay. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Nah, ini silakan kakak isi semua di kolom dari Jamboard kakak ya. Jamboardnya ini saya kopikan dulu linknya di kolom chat. Silakan kakak akses. Sebentar kakak ya. Silakan kak diisi kak di kolom di Jamboardnya kak. Di situ ada pertanyaan. Refleksi aktivitas roleplay. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang cukup menggambarkan pembelajaran berpusat pada didik? Silakan kak. Peri, mana soalnya tadi? Di Jamboard tuh ada soalnya tuh kak. Ini soalnya kak. Kelihatan di share screen ini. Nggak nampak dah Pak dah. Kak sudah membuka Jamboardnya. Jamboard yang di kolom chat ini. Ya, yang kakak klik yang Jamboard di kolom chat itu, yang warna biru itu kak. Ini udah saya kopikan lagi lah. Kenapa nak mau nih? Nih, kak. Bisa kak? Bisa diakses kak? Udah. Nah, silakan kakak tulis jawaban kakak di kolom di Jamboard tersebut. Tulis namanya dulu kak ya. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Terima kasih kakak-kakak semua. Boleh kakak Silakan kak, diisi kak. Ini yang pertama masuk menurut saya aktivitas gerakan tadi ya. Bagaimana kakak gerakannya tadi? Silakan kak Purnawarman ditulis yang mana nih punya kak Purnawarman nih? Kakak silakan tulis saja biar saya yang menyusunnya ya kakak ya. Ini dari Kak Enzi sudah karena tadi dicontohkan sebagai peserta didik yang melaksanakan gerakan tertentu dan teman yang lain penilai gerakannya. Bagus sekali dari Kak Enzi ya. Bawa nama, kenapa tidak mau diketik tuh Kak Peri? Kenapa tidak mau diketik? Apa mati? Mikrofon Kak Peri mati dah. Tidak terdengar jawabannya. Kenapa tidak mau diketik? Ya, apa yang salah sama kak tuh? Yang lain bisa nih kak. Nih saya lihat nih ada beberapa yang nggak bisa gitu. Jaringan mungkin kak, coba di refresh dulu kak. Coba di refresh dulu, coba diketik ulang kak.
Kak di sini sudah ada beberapa Kak ya. Ini kita baru masih masuk di kolom di aktivitas 1 Kak ya. Habis ini kita masuk di aktivitas 2. Ya, saya bacakan yang sudah masuk aja dulu Kakak ya. Dah, di sini ada dari Kak Resi yang mengatakan sudah karena ada umpan balik antara siswa. Yang satu melakukan gerakan, yang satu untuk menilai gerakan yang dilakukan temannya. Kemudian ini dari siapa nih? Bentar Kak ya. Ini dari sebentar Kak, lagi azan Kak, kita lihat sebentar Kak ya sambil menunggu Kak ya. Kenapa ini tidak mau do Kak Nopri? Tagang barang waah. Tuh deh. Tangan ni kada. Itu kembalian. Kak Nopri, tolong kirim linknya lagi. Kenapa nih laptopnya tegang? Sama. Isi punya orang tu tidak biasa Kak ketik suka keluar isi punya Kak mana. Nampak dah. Kalau di situ Kak ketik emang ya nak mau ada link tu Kak buka ya kan. Kak buka link. Kak Nopri, nak mau dia Kak Nopri. Apa ni tagar ya? Iya nak mau ada tagang dia. Coba kirim link. Kiriman link tu lihat bengkau. Buka link tu ya. Link itu nak semua. Iya. Yang di chat gitu-gitu. Kiriman lihat abang ah.
Jaringan, Mas. Ya kakak, ini beberapa Kenapa tuh Kak Peri nak mau di apa tagjangnya? tagang. Mungkin masalah jaringan kayak nggak apa-apa kayak nggak apa-apa. Itu masalah jaringan udah dianggap biasa kayak nggak masalah itu. Nggak usah cemas, nggak usah kayak gimana. Ini ada sudah ya. Ini dari Pak Man nih. Kegiatan tersebut sudah bisa diterapkan pada peserta didik jika dilakukan dengan maksimal karena kebugaran anak meningkat. Ya, benar sekali Pak Man. Terima kasih atas jawabannya Pak Man. Kita lanjut apa kakak ya? Kita lanjut slide berikutnya. Izin saya searching lagi kakak ya. Nah, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang dilakukan dan berikan pendapat Bapak Ibu di Jamboree. Artinya di sini tuliskan bagaimana peran guru dan peserta didik. Artinya sama kayak tadi itu Kak. Dalam gerakan tersebut apa peran guru di saat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tersebut. Kita lanjut aja Kakak ya. Berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik. Nah, di sini ya Kak ya, ada beberapa peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL atau Student Center Learning yang artinya pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, di sini ada peran guru yang pertama Kakak ya. Nah, peran guru yang pertama bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Yang ketiga, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Yang keempat, membantu peserta didik mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Yang terakhir, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang diukur. Berarti di sini peran guru dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini ada 5 Kak ya, yang dimana di sini dapat kita lihat bersama. Kemudian peran peserta didiknya. Aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Artinya di sini peserta didik itu aktif. Dia memberikan sarannya atas pembelajaran yang dilakukan oleh guru, kritiknya, kemudian gagasan, ide-idenya. Kemudian berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Nomor 3, mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Yang keempat, membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Yang terakhir, belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual
dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, dalam Student Learning Lancer, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, di sini jenis-jenis pembelajaran student center learning. Apa yang pernah Bapak Ibu praktikkan dalam pembelajaran? Nah, di sini ada 9 kakak-kakak ya, jenis pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, small group discussion. Yang kedua, role play and simulation. Yang ketiga, discovery learning. Yang keempat, self-directed learning. Yang kelima, cooperative learning. Yang keenam, contextual learning. Yang ketujuh, problem-based learning. 8, collaborative learning. Yang 9, project-based learning. Nah, di sini kita masuk aktivitas kedua, kakak ya, karakter perkembangan peserta didik. Nah, di mana di sini ada beberapa lagi kegiatan kita ya, kakak. Karena ada di sini memahami karakteristik dan minat anak. Nah, di sini ada 4 kakak ya, ada karakternya dari jasmani, sosial, emosional, mental. Untuk beberapa jenjang pendidikan yang dimulai dari PAUD, SD, menengah, dan atas. Nah, cocokkan karakteristik berikut. Manakah bidang yang sesuai dengan usianya? Nah, perhatikan di sini Kak ya. Di sini karakteristik atau aktivitasnya berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Itu termasuk dalam jenis apakah? Kemudian untuk jenjang anak usia berapakah itu? Silahkan kakak-kakak sesuaikan, cocokkan karakteristik tersebut, bidangnya, kemudian usianya di kolom chat Kak. Silahkan Kak. Berarti ada 4 Kak ya? Silahkan cocokkan Kak, di kolom chat aja Kak.
Ya Kak, maksudnya gini loh Kak. Oh, di sini kan ada karakter, ada 4 karakter kan Kak ya. Karakter yang pertama berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat. Silakan kakak identifikasikan. Ya, oke, yang pertama misalkan karakter yang pertama itu misalnya kan yang berjalan berlari ini Kak. Itu termasuk ke dalam bidang jasmani, sosial, emosional atau mentalkah dia? Yang ini Kak, yang pertama ini. Kemudian yang ini cocoknya untuk anak usia berapa gitu? Contoh misalnya saya misalnya kayak ini karakteristik yang pertama, karakter pertama saya contohkan Kak ya, karakter pertama. Karakter pertama itu tulis saja misalnya kan jasmani. Kemudian untuk usia 5 sampai 6 tahun. Berikutnya. Nah, kayak itu Kak maksudnya Kak. Benar sekali. Yang pertama ya kayak Enzi nih, benar kali. Kayak Enzi udah benar nih maksudnya tuh. Oke. Berarti Kak Enzi ini yang pertama ini termasuk ke dalam jasmani untuk usia 6 sampai 12 tahun. Ya, silakan Kakak yang lain Kak. Silakan Kak Enzi, lanjutkan Kak Enzi sampai karakter sampai nomor 4 Kak Enzi ya. Kakak yang lain juga silakan Kak. Ya, lebih dari yang ketiga. Nah, ini sudah enak banget. Dari sini udah ada dari Kak Il, karakter yang pertama jasmani. Oke, jasmani untuk usia 5 sampai 6 tahun. Oke, Kak, silakan Kak yang lain Kak. Untuk itunya lagi Kak, yang kedua nih dari Kak Enzi nih, yang kedua itu termasuk ke dalam anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa percaya diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Berarti di sini Kak Enzi berpendapat karakter yang kedua ini sosial untuk anak usia 6 sampai 12 tahun. Kak yang lain Kak, silakan Kak. Silakan Kak Enzi, Kak ya lanjutkan lagi Kak yang untuk karakter yang ketiga dan keempatnya Kak. Iya Kak Eka udah aktif lagi Kak Eka ya. Yang pertama itu karakter 2 usia 6 sampai 12 tahun. Karakter 2 ini berarti karakternya itu yang maksud Kak Eka ini yang karakter pertama itu termasuk ke dalam sosial Kak Eka ya. Kak Eka usianya untuk 6 sampai 12 tahun. Di sini Kak ini ya, ini Kak Enzi ini gercep kali nih. Untuk karakter nomor 3 Kak Enzi berpendapat itu mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Nah di sini Kak Enzi berpendapat kalau itu tuh yang untuk nomor 3 itu termasuk ke dalam mental untuk usia 6 sampai 12 tahun juga. Kemudian yang keempat, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Berarti yang keempat ini menurut Kak Enzi emosional. Termasuk emosional untuk usia 12 sampai 18 tahun ya. Di sini juga ada Kak Eko ya. Kak Eko nomor 1, Kak Eko termasuk dan jasmani untuk usia 5 sampai 6 tahun. Jam 2.
Maaf Kak. Karakteristik nomor 2 sosial untuk usia 6 sampai 12 tahun. Karakter yang ketiga emosional usia 6 sampai 12 tahun. Yang keempat mental 12 sampai 18 tahun. Ya kakak yang lain silahkan Kak. Pendapatnya Kak. Sebelum kita masuk slide selanjutnya Kak. Ya sembari menunggu pendapat dari kakak-kakak yang lain, kakak kita lanjutkan dulu modul kita, slide kita kakak ya. Ini ya kak. Yang pertama itu berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar dan memukul bola itu termasuk ke bidang jasmani. Jasmani ini cocoknya untuk anak usia berapa? Yuk kita lihat kakak. Berarti dia ini dulu. Kita bahas dulu tentang karakternya. Yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebayanya. Berarti itu termasuk dalam bidang emosional kakak ya. Kemudian nih yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Berarti sini kata kuncinya sudah ada emosi kakak ya. Berarti kalau sudah emosinya berarti kita masukkan dalam emosional kakak ya. Karena sudah ada kata kuncinya emosi di sini. Kita lanjut, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Itu termasuk dalam mental. Bagaimana anak-anak itu mentalnya sudah siap untuk hal-hal yang lebih menantang atau hal-hal yang bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Kemudian dari beberapa ini, karakter ini cocoknya anak-anak ini, karakter ini cocok untuk anak usia berapa saja. Di sini, nah jasmani yang seperti berjalan tadi kayak itu cocoknya untuk anak usia 0 sampai 2 tahun, berarti sampai anak-anak balita aja gitu kan Kak. Kemudian untuk sosial cocoknya untuk 5 sampai 6 tahun. Berarti di sini anak yang mengembangkan rasa percaya diri mereka mereka sudah berkembang pada usia 5 sampai 6 tahun. Kemudian untuk emosional ini di sini sudah ada kemarahan. Mereka sudah bisa merasakan marah, meluapkan marah mereka, kesedihan mereka, kecemburuan mereka. Dan ini terjadi biasanya lebih intens terjadi pada anak usia 6 sampai 12 tahun. Kemudian untuk bidang mental. Nah, mental ini sudah dimulai juga untuk bidang anak usia 6 sampai 12 tahun. Berarti anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Berarti di sini termasuk dalam bidang mental yang sudah bisa dimulai dari anak-anak usia 6 sampai 12 tahun. Yuk kita kakak-kakak semuanya, mari kita diskusi. Nah, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Yang kedua, nah, bagaimana cara mengakomodasi peserta didik? Berbagai karakter dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian, sini kakak, di sini ada 2 kakak-kakak ya. Ada 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan ini silahkan kakak-kakak isi, tuangkan hasil pemikiran kakak tentang pembelajaran ini di kolom chat. Apa pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik? Apa pentingnya sih gitu?
yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Bagaimana cara kita mengakomodasinya? Silakan Kak, ditulis di kolom chatnya Kak. Ya, di sini sudah ada pendapat dari Kak Enzi Kak ya. Silakan kakak yang lain Kak, diminta untuk keaktifannya Kak untuk menulis tanggapannya di kolom chat Kak, biar kita bisa enak juga diskusinya Kak, bisa terekam juga untuk orang-orang BGP nantinya Kak ya. Supaya guru bisa memberikan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik dengan menggunakan model pembelajar yang berbeda juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Iya benar kakak ya, supaya kita tahu bagaimana karakter anak itu. Benar kakak, benar sekali kakak Enzi ya. Kemudian yang kedua menurut kakak Enzi ya, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran dengan cara memberi ruang dan kesempatan dulu. Sebentar kakak ya, sebentar kak. Suara Tangaro. Kak Tarangaro. Suara. Kak ada.
Enggak itu tugasnya. Ya kakak, tadi Kak, kita lanjut ya kak ya. Kita ini dari Kak Enzi tadi kakak ya kita bacakan. Yang kedua, menurut Kak Enzi menggunakan asesmen awal untuk mengetahui karakteristik masing-masing. Kemudian dari Kak Yelni Alpita, yang pertama pentingnya guru mengetahui peserta didik agar memberikan dampak positif proses pembelajaran. Yang kedua, dengan cara memberi ruang atau kesempatan dialog dan diskusi antara guru dan peserta. Benar sekali kakak. Nah, kemudian ini dari kakak Dalila Alsiska nih, karakteristik peserta didik juga akan memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran dan peserta didik. Di antaranya yaitu mengoptimalisasi pencapaian tujuan pembelajaran, memberikan bantuan terhadap pertumbuhan. Yang kedua, menurut kakak Eka tadi, upaya mengakomodasi minat bagi peserta didik dapat dilakukan dengan cara memberi ruang atau kesempatan untuk adanya dialog atau diskusi-diskusi antara guru dengan peserta didik yang tujuannya adalah untuk memberdayakan peserta didik itu sendiri. Nah, di sini ada Kak Eko juga. Yang pertama, dapat memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran dengan peserta didik. Yang kedua, memberi ruang atau kesempatan untuk adanya dialog atau diskusi antara guru dengan peserta didik yang tujuannya adalah untuk memberdayakan peserta didik tersebut. Ya benar kakak ya. Itu tadi hasil pemikiran dari kakak-kakak semua yang telah dituangkan di kolom chat. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembelajaran 3 kakak ya. Di mana pembelajaran 3 ini pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK, apalagi itu yang pembelajaran diferensiasi tersebut. Yuk kita intip. Di sini ada quotes atau kata-kata dari Tom Linson yang dimana dia mengatakan pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Berarti kenal di sini ya, pembelajaran diferensiasi itu adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. Artinya di sini jika ada muridnya tersebut bisa cepat menangkap pembelajaran dengan visual, kita dengan visual atau dengan audio atau juga dengan kinestetik atau dengan sentuhan, kita sesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang ada di kelas atau yang di sekolah atau yang kita ajar tersebut kakak-kakak ya. Kemudian di sini, di sini ada beberapa diferensiasi konten. Diferensiasi konten ini merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Nah, di sini termasuk dalam intratext dan intertext. Kemudian diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Kemudian diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Berarti di sini ada 3 macam diferensiasi. Yang pertama konten, yaitu tentang pengetahuan materi. Kemudian proses, bagaimana kita proses yang saat berlatih memahami isi dari konten tersebut. Kemudian diferensiasi produk atau bagaimana produk hasil latihan atau pengembangan materi yang kita ajarkan kepada peserta didik kita. Nah, di sini kakak ya, setelah membaca dan berdiskusi sesuai pembelajaran 1 dan 2 tentang, nah di sini ada pembelajaran langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. Nanti ada tugas kakak di LMS kakak ya. Dimohon dicek lagi LMS-nya secara berkala, kakak-kakak kerjakan tugasnya, jangan sampai ada yang terlewat atau lihat lagi ke kakak-kakak ya, kita kejar yang tugas kita yang sebelumnya. Nah, kemudian di sini setelah sesi ini unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS menggunakan pertanyaan refleksi untuk refleksi Anda.
Nah, di sini kakak ya. Di sini ada sedikit pada akhir sesi kita sebelum kita mengakhiri kakak ya. Kita mulai tadi pukul berapa kakak ya? Pukul 11 lewat 10 atau 10 lewat 11 kakak ya. Berarti 90 menit itu berarti kita berakhirnya jam berapa itu kak? Jam 11. Kalau jam 11, jam 12, jam 12, 11 itu 1 jam. Tambah 30 menitnya berarti 41 berarti udah lebih lah kita kakak ya. Di sini kakak ya. Kita 1.40 kita cuma 90 menit loh kak ini. Kita mulainya jam 11 gitu, jam 12 itu jam 11 jam terus 1.30 nak. 2.30 ah. 12.46 12. Kalau jam 11 saja itu jam 11, jam 12 berarti jam 12:30 berarti kita jam 1.4 berarti udah lebih lah kakak ya. Di sini tinggal sedikit lagi kakak ya. Kita tuntaskan slide kita, nanti kita foto bareng, habis itu kita untuk besoknya lagi kakak ya. Nah di sini pada akhir sesi ini kakak-kakak memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakter bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Berarti dari awal kita pembelajaran itu berarti 3 ini yang dapat kita simpulkan apa yang kita pelajari kakak-kakak. Yang pertama, konsep pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami karakter dari peserta didik itu berdasarkan dari bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai dengan usia dari peserta didik kita. Yang ketiga itu menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Artinya diferensiasi ini ada diferensiasi konten, ada proses, dan diferensiasi produk. Nah, kak ya, kita lanjut slide terakhir. Ini dia kak. Slide yang paling kita tunggu-tunggu pada akhir sesi, slide terima kasih. Sebelum kegiatan ini saya tutup, sedikit saya informasikan kakak ya. Kita Zoom-nya lagi hari Sabtu 1 JP kakak ya. Zoom-nya hari Sabtu 1 JP dikarenakan saya hari Minggunya ujian PPG kakak ya, ujian PPG. Jadi saya minta sama admin untuk dinaikkan besok. 1 JP itu cuma 45 menit kakak. 45 menit. Berarti besok bisa kita awali dari jam 10 nggak apa-apa kakak ya, bisa? Siap. Siap. Berarti 45 menit dari jam 10 itu. Bisa kak? Siap Kak Peri. Oke. Sebelumnya saya tutup dulu screen saya ya. Silakan kakak semua untuk open kamera kak. Kita foto bareng kak. Silakan kak. Yang lain kak silakan open cam kak, on cam kita. Itu yang lampu kayak tadi. Oke. Kakak Edrinya, Kak Pet, ya kak. Nah, kita posisi siap kakak ya. Oke kak. 1, 2, 3. Bentar ya kak ya. Oke. Satu lagi ya kak. Melejit kak, melejit. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke kakak. Sekian untuk pertemuan kita hari ini, tatap maya yang ketiga. Kita lanjutkan besok untuk tatap maya yang keempat. Kita mulai Zoom kita jam 10, kita udah mulai kakak-kakak ya. Usahakan jam 9:30 udah masuk Zoom kakak ya. Jadi kita mulai jam 10 biar cepat juga selesainya. Kemudian saya ingatkan lagi untuk kakak-kakak yang belum mengerjakan tugasnya di LSM,
Silakan Kak dibuka lagi LMS-nya Kak, kerjakan tugasnya secara berkala Kak, supaya tidak ada lagi tugas Kakak yang late atau terlambat gitu kan Kak ya. Apa lagi ya? Ada lagi Kak. Sepertinya sudah Kak ya. Saya mohon untuk matikan recordnya dulu bentar Kak ya. Matikan recordnya.